Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Alhamdulillah. Semoga dengan kesemangatan kalian semua dimudahkan dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih hikmatnya dalam pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengambil materi tentang zakat dan hikmahnya. Apa yang diharapkan dari materi ini? Pertama, dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Berikutnya, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Berikutnya, memberikan contoh penerapan zakat dan mempraktekkan penghitungan zakat. Poin-poin itu kiranya penting untuk dipahami oleh anak-anak sekalian. Sebagai kata kunci dari materi ini yaitu ketentuan zakat dan praktek hitung zakat. Itu kata kuncinya. Untuk lebih jelasnya dalam memahami materi ini, perhatikan layar proyektor yang akan ditampilkan. Peta konsepnya ada 4. Pengertian zakat, macam-macam zakat, tata cara menghitung zakat, hikmah zakat. Berikutnya, perhatikan baik-baik. Dasar dari zakat yaitu Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9. Berikutnya surat Al-Baqarah ayat 267 tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Macam-macam zakat. Ada zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam 1 tahun sekali, yaitu di bulan puasa atau Ramadan. Syarat wajib zakat fitrah: 1, beragama Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi sebelum maghrib lahir seorang anak, maka wajib zakat. Berarti ketika yang lahir Isya di akhir Ramadan itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak mendapati bulan Ramadan. Itu harus diperhatikan. Yang wajib zakat itu anak yang lahir sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib. Walaupun belum hari raya. Kalau lahirnya dari setelah Isya ke sana, berarti tidak wajib zakat. Bagaimana kalau belum lahir? Tidak wajib. Karena harus mendapati bulan Ramadan. Memiliki kelebihan harta, berarti kalau yang berkekurangan tidak wajib membayar zakat fitrah.
Waktu dan hukum membayar zakat fitrah, waktu yang dibolehkan dari awal. Berarti kalau ada orang yang membayar zakat fitrah dari tanggal 1 itu sampai penghabisan Ramadan. Kapan penghabisan Ramadan? Terbenam matahari Ramadan. Waktu wajib mulai terbenam sampai penghabisan Ramadan. Waktu yang lebih baik sesudah sholat subuh menjelang sholat hari Rabu. Itu waktu yang terbaik kalau bisa. Maksudnya termasuk sunnah. Waktu makruh membayar fitrah sesudah hari raya. Tetapi sebelum terbenam matahari. Waktu haram dibayar pada hari raya. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan sebanyak 1 sok, sekitar 2,5. Yang lebih tepatnya 2,7, bukan 2,5. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Berikutnya zakat mal. Syarat-syarat zakat mal dikeluarkan zakatnya kepemilikan sempurna atau milik sendiri, berkembang artinya produktif atau berpotensi, mencapai nisab emas 93,6 gram. Nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Melebihi kebutuhan pokok, terbebas dari utang piutang. Jadi tidak ada utang piutang. Kepemilikan 1 tahun, jadi dikeluarkannya setelah 1 tahun penuh. Tata cara hitung zakat. Contoh, pada 15 Desember 2019 Ibu Ani membeli emas sebanyak 200 gram. Maka besar nisab harta kekayaan berupa emas adalah 2,5%. Dengan demikian besaran zakat mal yang dikeluarkan oleh Ibu Ani adalah emas kali nisab. Jadi 200 gram kali 2,5% berarti 5 gram. Kalau diuangkan ditinggal dihargakan. Hikmah zakat menolong orang yang susah, membersihkan diri. Karena harta yang belum dikeluarkan zakat tidak jelas kepemilikannya. Sebagai ungkapan syukur, mencegah timbulnya kejahatan. Salah satu hikmah zakat. Jadi, kenapa terjadi kejahatan? Salah satunya karena faktor ekonomi. Untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial. Dalam rangka moderasi beragama, zakat itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan individual dan kebutuhan sosial. Jadi memanusiakan manusia, memelihara jiwa. Itu kiranya materi kali ini. Untuk berikutnya silahkan didiskusikan. Kalau sudah, silahkan mau bertanya ke kelompok mana? Atau menjawab pertanyaan. Silahkan jawab pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Mau menjawab pertanyaan nomor berapa? Silahkan. Silahkan nomor.
Pertanyaannya tadi apa? Bagaimana cara memberikan atau menerima zakat dengan baik? Menyalurkan. Jawabannya? Menyalurkan kepada tempat yang terpercaya. Ya. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menjawab pertanyaan kelompok 1 yang pertanyaannya apa maksud dari zakat mal dan zakat? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat mal juga disebut zakat harta yang kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang dapat sesuai dengan ketentuan hisab dan dalam jangka waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Menjawab pertanyaan ketiga, perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal yaitu zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran. Sedangkan zakat mal yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tersebut untuk diberikan kepada yang tetap sesuai dengan ketentuan Islam dan dalam jangka waktu tertentu. ya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan satu kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa aturan fikih dibutuhkan dalam memberi atau menerima zakat? Karena aturan ini sangat penting sebab memberikan manfaat seluas-luasnya bagi meningkatkan pemahaman tentang dunia zakat dan terutama dalam hal operasional pengamalannya sesuai syariat Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apakah dari tadi paparan yang telah dijelaskan oleh teman kalian bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah dipahami, berikutnya silahkan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan dari materi yang telah Bapak sampaikan di depan, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna as-sodaqah dalam ayat tersebut adalah sodaqah yang wajib zakat, bukan sodaqah tatawu. Apa yang dimaksud dengan sodaqah tatawu dan sebutkan contohnya. Makna dari surat atau ayat 60, kalimatnya sedekah, bukan zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat wajib, yaitu zakat fitrah, bukan zakat tatau itu sunnah. Artinya sedekah, infak dan lain-lain. Itu mana sedekah tatau, seperti kita memberi secara cuma-cuma atau kita bersedekah niatnya kepada seseorang tidak ditentukan, itu berarti sedekah atau karena kalau sedekah wajib itu harus kepada golongan yang disebutkan Al-Qur'an, yaitu ada berapa? Ada 8. Jadi tidak harus 8 semuanya. Pokoknya yang ada dari kelompok 8 kita bisa memberikan zakat yang wajib. Artinya tidak harus semuanya dibagi, harta kita tidak harus semuanya diberikan ke 8, tidak harus. Salah satu dari yang 8. Itu mana dari zakat wajib. Jadi yang di ayat ini yang dimaksud adalah zakat fitrah dengan kalimat sedekahnya sedekah wajib. Sedekah wajib itu berarti zakat. Bisa zakat fitrah, bisa zakat mal.
karena dua-duanya wajib. Zakat fitrah wajibnya dilakukan di bulan Ramadan, sedangkan zakat mah wajibnya ketika bertemu 1 tahun penuh. Tahun sekarang bertemu tahun depan. Ketika sudah mencukupi maka wajib zakat. Ketika kurang berarti tidak wajib zakat. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan apa perbedaan zakat dan sedekah. Hah? Perbedaan zakat dan sedekah. Perbedaan zakat dan sedekah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disinggung bahwa bedanya kalau terutama zakat wajib itu kepada orang tertentu. Kalau sedekah tidak ditentukan. Cuman yang dikira kita pantas untuk berikan termasuk kepada kerabat sendiri. Kalau zakat bisa ke kerabat sendiri kalau kerabat sendiri masuk dari golongan yang 8. Kalau tidak termasuk jangan. Kalau dari zakat, kalau sedekah bisa. Misalkan kerabat kita kebetulan dianggap mampu, tapi bisa diberikan untuk lebih mempererat misalkan saudara-persaudaraan. Karena kadang-kadang meskipun dianggap mampu, tapi kalau tidak diberi biasanya suka ada ucapan atau muka yang lain. Itu perbedaannya. Bisa dipahami? Jadi zakat itu harus kepada yang 8, sedangkan sedekah tidak harus. Itu. Mungkin ada lagi? Cukup? Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya habis, sebagai penutup harap dikerjakan tugas secara berkelompok. Apa yang tadi pertanyaan-pertanyaannya telah disampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran di siang ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Dan diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam